dewasa yang sukses, karena ketika usia 25 tahun dia menikah dengan Siti Khadijah itu dengan melamarnya mas kawinnya memakai unta 40 ekor unta. Kita bayangkan, berarti Rasulullah ketika usia 25 tahun sudah menjadi eksekutif, udah berhasil. Kalau zaman sekarang pakai desi, sepatu melicit. Ternyata untuk proses menjadi orang sukses diawali dengan begitu rupa sengsara. Setelah itu Rasulullah perjalanan usianya ketika usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul Sayyidul Mursalin. Sampai di sini saya ingin memberikan pacuan semangat kepada adik-adik saya SMP 5 Rembang. Halo. Ternyata proses untuk menjadi orang sukses itu mempunyai lika-liku, tidak mulus seperti jalan tol. Kalau Allah ingin mengangkat Nabi Muhammad tanpa begitu proses, tidak dibuat yatim, tidak dibuat yatim piatu, saya yakin bisa, tapi nanti kurang uswah, kurang contoh. Sehingga Rasulullah untuk menjadi Rasul untuk usia 25 tahun menjadi orang sukses diawali dengan susah payah sejak kecil sudah yatim piatu. Ini melambangkan bahwa untuk menggapai kesuksesan harus perlu susah dan payah, harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi, sakit-sakit dahulu baru kemudian bersenang-senang. Gak ono wong mulya tanpa rekoso, gak ono wong kepenak tanpa kangelan. Pengen mulya rekoso riyin, pengen kepenak kudu gelem kangelan. Alhamdulillah. Makanya saya semangati untuk menjadi orang sukses adik-adik saya di SMP 5 harus tekun belajar, tekun masuk sekolah. Jangan menjadi remaja yang leha-leha. Jangan menjadi anak yang santai-santai. Orang gagal itu bukan karena terjangan angin badai, tapi orang gagal kadang-kadang karena angin yang sepoi-sepoi. Ini perlu saya sampaikan, sebab ada sebuah ada sebuah ilustrasi. Dulu itu ada perlombaan menjatuhkan monyet. Tahu monyet? Monyet itu ketek. Ketek itu monyet. Ada perlombaan menjatuhkan monyet. Monyet itu kan dia kan binatang yang bisa pindah ke sana kemari, lincahnya begitu rupa. Betul? Loh, pernah lihat monyet apa tidak? Cari kaca, nanti Anda pasti melihat diri kamu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang melakukan perlombaan untuk menjatuhkan monyet itu ada 4 angin saling berlomba. 1, angin borok. Yang kedua, angin puting beliung. Yang ketiga, angin lesus. Yang keempat, angin sepoi-sepoi. Jadi angin borok, lomba pertama, saya yang akan siap menjatuhkan monyet. Ketika saya terjang dengan angin, saya pasti monyet jatuh. Akhirnya monyet diterjang dengan angin borok. Ternyata monyet begitu lincah, berhenti, bisa selamat. Akhirnya gagal angin borok. Yang kedua, angin puting beliung. Ini pasti saya yang berhasil. Ternyata puting beliung, ternyata monyet lebih lebih lincah lagi, tambah putar-putar nonton bintang. Akhirnya gagal angin puting beliung. Yang ketiga yang tampil adalah angin lesus. Lu ternyata monyet meletek tapi boten jatuh, pindah ke tempat yang lain, selamat. Tapi akhirnya yang ketiga ini namanya angin sepoi-sepoi. Wah, gagal kabeh nanti orang sepoi-sepoi juga gagal. Akhirnya angin yang sepoi-sepoi itu justru menjatuhkan monyet. Monyet tidak usah diterjang dengan angin yang sangat keras, cukup dihembuskan dengan angin sepoi-sepoi, didomoni. Ini lembun-bunane monyet. Akhirnya monyet turu, bareng monyet turu terus jatuh. Karena keberhasilan kadang-kadang
kabeh kalau kita nanti apa itu terlalu santai, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, kita harus sakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian, senang-senang kemudian, jangan kita terlalu santai-santai, kita akan terlena. Semoga kita menjadi orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Allahumma jangan sampai kita menjadi orang terlena dengan keindahan apa misalnya, terlena dengan keindahan hal-hal yang nanti membuat kita kecewa di kelak kemudian hari. Mumpung isih mudya sinaune temenono, mumpung isih mudya sekolahe temenono, supaya ing besok yen tuwa bisa dadi wong mulya, supaya besok yen wis dadi wong tuwa bisa uripe mulya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala Muhammad. Pertama yang kita ambil cerita, kita ambil hikmah, kita contoh adalah proses kehidupan beliau yang semula begitu rupa menderita, setelah menderita akhirnya jadi orang yang mulia. Yang kedua kita ambil contoh dari beliau adalah akhlaknya. Rasul itu manusia yang paling sempurna akhlak budi pekertinya. Halo. Manusia di sisi Allah tidak dilihat dari berapa harta bendanya, berapa tinggi jabatannya, bagaimanapun rupa cantik atau gantengnya, tapi yang dinilai Allah manusia itu adalah akhlak budi pekertinya. Betul? Apabila dia mempunyai akhlak budi pekerti yang bagus, walaupun wajahnya tidak cantik, wajahnya tidak ganteng, wis pokoknya anggere urip ngono ae paribasane, neng tetap nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu. Tapi walaupun dia seorang cantik jelita, lamun cinondro turah rupa kurang condro, ngandan-ngandan rambutnya damar kanginan mripate lenggang gulune mucuk bom drijine, gitar Prancis bakeane numpuk wedi bokonge kuning sak untu-untune. Nek akhlake elek dadi wong ayu iku mesti yo kemayu gaene guyagu, ra gelem nganggo jilbab ngetokno pune. Allahumma Senajan gagah, hebat, ganteng, tapi gak punya akhlak, saya yakin dia tidak punya nilai. Apalagi di hadapan Allah, Allah tidak memandang orang itu dari kegantengannya. Sebagai contoh Rasulullah itu yang dipuji Allah adalah akhlaknya. Padahal Rasulullah itu ganteng, tapi Allah boten muji kegantengannya Rasulullah. Kalau kita melihat ganteng atau cantik itu ibarat sebuah bola. Halo. Kalau kita menggambarkan sebuah kecantikan atau kegantengan itu sebuah bola, sebuah bal, bola itu dipecah tengah, separuh bola adalah gantengnya Rasulullah. Separuhnya bola lagi, yang diparuh lagi, dipecah tengah lagi, seperapat itu adalah gantengnya Nabi Yusuf, dan seperapatnya dari setengahnya dari setengah seperapat bola tadi adalah seluruh wajah umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Artinya apa? Rasulullah itu gantengnya paling ganteng seluruh dunia. Tapi Rasulullah tidak dipuji Allah tentang kegantengannya.
Kanjeng Nabi piyambak itu seorang yang sukses di dalam pemerintahan jabatannya Rasul, tapi Rasul tidak dipuji Allah tentang jabatan beliau. Kanjeng Nabi itu juga seorang yang kaya, setelah 25 tahun beliau adalah seorang yang sukses, tapi Rasul tidak dipuji Allah tentang kekayaannya, tetapi yang dipuji Allah pada diri Rasul adalah tentang akhlaknya. Betul apa betul? Apalagi kita tahu bahwa Rasulullah misi utama diutus di atas dunia adalah innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah di atas dunia ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bejo banget dadi manungsa bisa nyontoh akhlak Rasul, manungsa kang temen sempurna, akhlak ketata, sopan santun dijaga, akhlak karo sing kuwasa, akhlak karo padha menungsa. Allahumma sholli sholawat ala sayyidina Muhammadin khairil qulubi wa amiyadil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sungguh-sungguh untung umat yang beruntung apabila dia bisa mencontoh Nabi yang mulia. Akhlak budi pekertinya, tingkah laku sehari-harinya, bisa bekti pada orang tuanya, pada guru-guru juga temannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin dinil qulubi wa dawaiha wa biyanil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Shallu ala Muhammad. Ya, untuk menata akhlak ini ada 3 hal. Satu, akhlak pada diri kita sendiri. Yang kedua, akhlak kepada orang lain. Yang ketiga adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berakhlak buat diri kita. Artinya apa? Kita ini dicipta Allah di atas dunia nanti sebagai pemimpin, sebagai apa itu yang mengendalikan dunia ini. Kehidupan maju dan mundurnya itu di atas tangan kita. Maka akhlak kita tata secara pribadi, juga terhadap akhlak orang lain, terutama akhlak sopan santun kepada orang yang lebih tua. Halo, saya ingatkan, untuk menjadi orang mulia akhlak terutama ditonjolkan kepada orang yang lebih tua. Kalau di rumah kepada ibu bapak kita, betul? Kalau ada di sekolahan kita tunjukkan akhlak terbaik kepada guru-guru kita. Tidak akan menjadi siswa yang sukses orang mulia kecuali dia apabila di rumah dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, dan di dalam sekolah dia tidak bisa berbakti kepada guru-gurunya. Bagaimana selama ini adik-adik SMP 5 Rembang, apakah ketika di rumah sudah taat, sudah sopan, sudah hormat pada orang tuanya? Pak Junet lapar dia. Sudah?
Kalau belum mulai ditata kembali kalau kepada orang tuanya dengan bahasa yang halus. Kalau bisa boso, sakit boso boten kali bapak ibune sakit. Ya, kalau diberikan sangu ataupun uang sekedik ataupun kata banyak apa sedikit, jangan dilihat sedikit dan banyaknya, tapi dilihat ketulusan orang tua dengan cara kita berterima kasih. Alhamdulillah. Kalau di madrasah atau di sekolah, usaha taat kepada orang tua Anda di sekolah ini, yaitu para dewan guru-guru yang mengasuh kamu. Jangan sampai kita membuat jengkel hati pada para guru-guru kita. Saya ingatkan, tidak akan mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali siswa-siswa yang mau taat kepada orang tua di sekolahnya, yaitu para guru-gurunya. Apabila masih ada siswa atau anak yang mendurhakai orang tua di sekolah yang namanya para dewan guru, walaupun dia alim, walaupun dia pinter secara akademis, nanti ke depan tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang tua yang perlu kita hormati itu ada 3. Shallallahu ala Muhammad. Orang tua yang perlu kita hormati, kita junjung tinggi untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah adalah 1, abuka alladzi waladaka, orang tuamu, orang yang melahirkan kamu, bapak ibu kita di rumah. Yang kedua, abuka alladzi alamaka, orang tuamu, orang yang memberi ilmu kepadamu, orang yang memberi pelajaran kepadamu, para guru-gurumu. Yang ketiga adalah abuka alladzi zawajaka, orang tuamu, orang yang memberi suami atau istri untuk kamu besok setelah Anda nikah menjadi menantu, yaitu orang tua mertua kita. Apabila kita ingin mulia, mari kita berakhlak kepada orang lain, terutama orang-orang tua kita semuanya. Amin Allahumma. Yang ketiga, akhlak kita kepada Allah harus kita jaga. Setelah kita baik kepada diri kita, yang kedua baik kepada sesama orang, terutama orang-orang tua kita. Jangan lupa adik-adik SMP 5 Rembang untuk menata akhlak kepada Allah. Ibadahnya ditata. Apakah ada yang belum sholat? Sholat dijaga, itu akhlak terbaik kita kepada Allah. Jangan sampai Anda sudah menunjukkan cinta kepada Rasul dengan bersolawat, bermaulid Nabi, tapi kita tidak sholat kepada Allah. Walaupun masih belajar, tetap sholat, tetap sholat. Sebagai tanda terbaik akhlak manusia dilihat dari sholatnya. Malah apabila sholat kita sudah baik, insya Allah akhlak-akhlak yang lain akan mengikuti kebaikannya. Sebagaimana Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya apabila orang umat Rasul manusia itu sudah terjaga sholatnya, maka sholat yang sudah dijaga tadi, akhlak kepada Allah tadi, akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Anak akan baik kepada orang tua, anak akan baik kepada sesama temannya, bahkan akan bisa menjaga dirinya apabila sholatnya sudah baik. Ini tidak hanya saya ingatkan kepada siswa dan siswi adik-adik saya, tapi saya ingatkan seluruh keluarga besar SMP 5. Allahumma sholli ala Muhammad. Seluruh keluarga SMP 5 untuk menjadi akhlak terbaik kepada Allah. Saya minta para dewan guru semuanya agar diberikan rahmat oleh Allah, akhlak kepada Allah, terutama sholatnya dijaga. Sholat wajib apalagi ditambah sholat sunnahnya, maka dia akan menjadi orang mulia. Amin Allahumma. Kalau ada kata-kata begini sangat menunjukkan bahwa sholat itu akhlak terbaik untuk merubah yang jelek jadi baik, itu nyata. Karena apa? Sholat itu merupakan kunci dari segala kunci kesuksesan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya